Shalom. Terima kasih sudah bersama saya saat ini. Saya sangat menghargai waktunya kalian. Thank you so much. Saya berdoa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, saya sangat percaya kalau manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap apa yang keluar dari mulut Allah. Jadi pada poin ini, manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tapi apa yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Allah, apa yang keluar dari mulut Allah, suara Tuhan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang kenapa kita sangat butuh Yesus. Kenapa saya sangat butuh Yesus dan kenapa kamu sangat butuh Yesus. Kamu pasti sudah tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati buat dosa-dosa kita. Dia mengorbankan nyawanya. Bahkan kita sendiri percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tapi di sini permasalahannya yaitu kenapa saya saat di dalam Yesus dan saat di luar Yesus, sebelum saya lahir baru dan sesudah saya lahir baru, sesudah saya kenal Tuhan, kenapa hampir semua dosa yang saya bikin di kehidupan lama saya masih saya bikin sampai sekarang? Kenapa? Terus kita bertanya secara pribadi kayak gini, apakah Tuhan tidak mampu merubah saya? Atau memang kontraknya karena saya manusia? Atau ada hal yang perlu diperbaiki dari kehidupan kita? Sebelum lanjut pembahasan, saya akan membaca satu ayat dari Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3 ayat 6, dia bilang kayak begini, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita enggak tempat tinggal, dia akan kembali lagi ke rumahnya yang dahulu. Kalau dia mendapati rumah itu kosong, dia akan kembali lagi masuk. Bahkan di situ dibilang di Matius 43 ayat 43 sampai 44, dia bilang kayak begini, kalau rumah itu kosong, dia akan masuk lagi dan mengajak teman-temannya yang lain. Kayak begitu di ayat 45. Jadi sangat susah untuk kita biarkan rumahnya kita ini kosong, dirinya kita ini kosong. Hanya ada dua pilihan di sini. Ada Yesus kah di dalam? Atau ada iblis kah di dalam? Karena kalau kosong, kalau dirinya kita ini belum berpenghuni, iblis akan masuk. Tetapi sekarang kayak begini, cara gampang untuk mengetahui ada Tuhan dalam hidupnya kita adalah adanya damai. Inilah yang sering terjadi di kebanyakan banyak orang. Kayak begini, misalkan kita ketemu sama orang, kita lihat penampilannya bagus,
Dari luar kita lihat bagus. Saat pertama kita ketemu, seiring berjalannya waktu kita mungkin sering bicara, kita mulai saling mengenal satu sama lain, kita mulai lihat karena kita mulai buka pintunya. Kita mulai lihat buka pintunya ke dalam dan kita melihat kenapa orang ini beda dengan yang kelihatan dari luar. Kenapa dia berbeda? Saat saya kenal pertama dahulu, karena kita sudah melihat apa isi dalam rumah itu. Jadi kalau orang semakin melihat kita, dan yang keluar dari sini kita buka pintunya, kita buka pintu hatinya, kita lihat sampai ke dalam dan kita lihat ada Yesus. Di situ pertanda kalau rumah ini sudah diisi Tuhan. Tapi kalau kita buka sampai ke dalamnya dan kita masih merasakan, wow, kenapa sangat banyak masalah di sini? Berarti ada penghuni lain kayak gitu. Jadi sangat susah rumahnya kita ini kosong, dirinya kita ini kosong. Jadi sekarang intinya kayak begini. Siapa penghuni di dalam sini? Hanya dua pilihan. Yesus sebagai kepala atau iblis sebagai kepala. Karena saat didapati rumah ini kosong, iblis akan masuk. Mungkin sampai di sini dulu yang saya sampaikan saat ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Saya sangat menghargai waktunya kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.